Ini berkat yang diucapkan. Saya harap telinga Anda terbuka, mungkin juga nanti Tuhan akan singgung tentang hidupmu. Lewat mulut saya hanyalah pengajaran, tapi lewat mulut Roh Kudus nanti akan keluar rema dalam hidup Anda. Saya percaya setiap firman ini mengandung sebuah berkat dan mujizat buat kita semua. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya, tangannya tampak kepada mereka api yang menyala. Puluhan ribu orang bisa mendengar khotbah yang sama. Tapi nyala apinya akan berbeda-beda. Setiap orang akan menerima sesuatu dari Tuhan. Anda tidak datang gereja sia-sia. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Ketahuilah bahwa Tuhan amat sangat sayang sama kita semuanya. Jangan sampai punya pikiran itu dari setan soalnya. Buang-buang jauh pikiran bahwa Tuhan sedang marah dengan Anda. Kemungkinan besar, hampir setiap kali Anda kira Tuhan marah, ternyata Tuhan sedang jatuh cinta dengan Anda. Tapi Pastor Philip, saya ini banyak dosanya, I know. Tidak jadi excuse atau alasan untuk menutupi dosamu, saya tahu. Tapi Bapak melihat Anda itu melihat Yesus di dalammu. Pasti Tuhan akan sempurnakan. Ya, cukup hatimu cinta Tuhan kembali aja kalau Tuhan mengasihimu. Pasti Tuhan buka pintu. Pasti ada perubahan. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus di dalam tangan mula mereka. Pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Tahukah Anda sekarang bukan duduk di depan saya, Anda duduk di bawah kaki Kristus. Di bawah kaki mula, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Some things cannot be taught. Ada hal-hal tertentu tidak bisa diajarkan, tapi hanya bisa ditangkap. Dari sini apa yang saya sampaikan, nanti akan ada pedang bermata dua. Mata satunya pengajaran, mata duanya itu nanti akan kesana kesini. Anda akan tangkap sesuatu. Orang bisa duduk bersebelahan suami istri, tangkapnya beda. Meskipun pengertiannya sama. Tangkap sesuatu ya, biasakan mencatat khotbah. Tentang Gad dulu, tentang Gad. Salah satu anak Yakub, 12 suku Israel, ia berkata, Musa nih, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Garis bawah itu, tersimpan bagian panglima. Nanti saya akan kembali ke sana. Orang ini memilih bagian yang terutama. Saya ulang lagi ayat 20, kita baca sekali lagi. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Ternyata bagian lapang, bagian panglima atau tempat kelapangan. Siapa di sini nggak kepingin financial freedom? Kalau bicara tentang tanah kelapangan, semua orang berkata, apa sih artinya? Tapi kalau bahasa modernnya, ya kemerdekaan finansial, paham nih, mau beli apa aja nggak mikir. Itu gua mau. Tapi tunggu dulu. Saya tidak khotbahkan prosperity, saya khotbahkan karakter Kristus. Tunggu dulu. Yang disebut tanah kelapangan itu seperti orang yang sesak nafas, orang asma paling mengerti. Tapi setelah dia dapat semprotannya, ces, terbuka semua valve atau semua salurannya. Dia bisa bernafas, nggak enak loh, orang nggak bisa bernafas itu, bahkan perlu di ventilator, dibolongin. Tapi orang kalau nggak bisa bernafas seperti drowning, lalu tiba-tiba dia ke permukaan, nafas segar, enak sekali yang namanya kelapangan. Siapa nggak kepingin bebas dari masalah? Aku punya problema, lewat sudah. Dari kita baca ini, kayaknya Gad ini enak ya, suku yang diberkati. Aku juga mau seperti Gad. Bukan hanya Tuhan memberi dia kelapangan, tapi bagian yang terutama yaitu bagian panglima. Tunggu dulu tapi, kita selidiki dulu dalam sejarah. Gad ini siapa, ngapain dia? Karena ayat yang terakhir tentang Gad itu dituliskan bahwa dia melakukan kebenaran Tuhan. Bahkan penghukuman-penghukumannya. Bukan Gad itu main hakim sendiri, hukum orang lain.
pakai kekerasan apalagi bukan. Melakukan penghukumannya itu, he was jealous for the Lord's cause. Dia sangat-sangat jealous, ini bukan iri ya, dia sangat-sangat cemburu untuk tujuan-tujuan ilahi. Ketika dia lihat gak ada orang yang pergi peringatkan orang itu yang akan mati binasa dalam dosanya, dia berkata, ya sudah lu orang gak mau, gua aja. Ketika dia lihat orang miskin tidak ada yang menangani, tidak ada yang peduli, dia berkata, ya sudah, daripada aku salahkan Tuhan, kalau ada Tuhan kenapa ada kelaparan? Berapa banyak orang berkata begitu? Aku tidak akan salahkan Tuhan, ini bagianku. Aku tidak bisa memberi makan 5.000 orang itu dengan mujizatnya, hanya Tuhan yang bisa membelah atau memecah-mecahkan 5 roti 2 ikan. Tapi mungkin aku bisa kasih makan 50 orang, 5.000 kebanyakan. Aku tidak punya mujizat, tapi aku punya lebih dari 5 roti 2 ikan. Aku punya supply untuk roti 1 bulan. Aku kasih ke 50 orang. Orang yang cemburu untuk tujuan Allah. Orang miskin dia mau bantu. Orang yang telanjang dia kasih pakaian. Yang di rumah sakit dia kunjungi. Yang lapar dia beri makan. Aku gak bisa membuat mujizat. Tapi aku bisa berbagi. Yang binasa aku mau jadi saksi. Gad adalah suku yang berjalan paling depan waktu bangsa Israel masuk Kanaan. Do you realize that? Dan itu pun waktu dia masuk ya, dia masuk ke seberang barat sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan yang sekarang notabene namanya Israel, menjadi perebutan dengan Palestina. Itulah tanah perjanjian. Gad masuk ke sana, perang, dan semua hasil perang jarahan atau teritori yang dia rebut, gak satu pun jadi miliknya. Are you surprised or not? Karena suku Gad memilih untuk tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Ada 2,5 suku tidak masuk ke dalam sana, tapi janji sama Musa, nanti kita yang jalan di depan adik-adik kita, padahal Gad bukan yang paling tua, tapi sulung sifatnya. Gasak dulu musuh, nih adikku, nih adikku, ini punya kamu, oke koko pamit dulu, minta diri, kembali ke teritoriku sendiri, yang lebih kecil daripadamu. Tuhan berkata, orang kayak gini ada berkat orang mengalah. Orang yang seperti maju di depan orang lain pasif, dia yang aktif sendirian. Orang yang kayak gini ku beri bagian panglima. Memberi dia tanah ke lapangan. Tuhan tuh lihat loh di gereja itu, orang yang pasif siapa yang aktif, Tuhan tuh lihat. When you live, waktu kita hidup dengan sebuah misi, bukan kita tidak hidup untuk diri sendiri. Oh luar biasa tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Don't live for yourself. Ini bukan panggilan untuk pendeta, ini panggilan untuk orang Kristen. Orang Kristen harus punya misi. What is your mission? What is the mission of your business? Apa misi bisnismu? Saya tanya, apa misi keluargamu? Jangan pernah kita klaim ke lapangan dari Tuhan, apalagi bagian panglima. Kalau kita tidak ngerti misinya, Gad itu masuk Kanaan tahu. Saya akan tumpas musuh Tuhan, lalu saya akan bukakan jalan seperti Yohanes Pembaptis, lalu adik-adikku supaya menetap, aku pergi menetap ke tempatku. Dia masuk itu dengan misi. Makanya Tuhan berkata, aku beri dia ke lapangan, sukunya akan kuberkati seterusnya dengan freedom. Lalu Tuhan juga berkata bahwa inilah bagian panglima. Keluarga Anda misinya apa? Punya anak misinya apa? Saya dorong Anda, waktu datang ke gereja jangan hanya ibadah. Cari Tuhan, ketemu Yesus. Cari sungguh-sungguh makna tujuan hidupmu. Jadilah suku Gad. Berkat orang Gad itu di sini. Berkat orang ngalah. Berkat orang yang berkorban untuk yang lainnya dulu. Lanjut sedikit tentang Dan. Semoga saya bisa selesaikan. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Bashan. Tentang Dan. Suku Dan ini unik. Suku Dan ini ditulis di surat wasiat Musa. Salah satu anak Yakub tentunya. Dan tulisannya bagus dan manis. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa. Dan ini dipuji, diangkat martabatnya. Kamu anak singa, kamu akan melompat keluar dari Bashan. Kamu akan sukses dalam semua venture-venturemu. Nanti di akhir zaman, setelah zaman pengangkatan, ketika bangsa-bangsa Israel nanti itu akan mengalami kebangunan rohani, pasca lewat lepas kebangunan rohani gereja perjanjian baru, yaitu gereja non-Yahudi sekarang ini, mereka akan mengalami revival terakhir sebelum nanti ending of the world. Di waktu zaman-zaman terakhir antikristus itu setelah mengalami aniaya terhadap suku ras Yahudi, maka apa yang terjadi nanti? Tuhan akan memberikan
bukan early bird. Tuhan akan memberikan registrasi akhir ke dalam kekekalan. Itu orang-orang Yahudi yang terkemudian akan menjadi terdahulu lagi. Kalau kita dulu itu terkemudian menjadi terdahulu. Nanti kita selesai, mereka juga akan Tuhan ingat keturunan Abraham. Pada waktu itu ada 12 suku yang dipulihkan. Kalau Anda baca, 144.000 kecuali Dan. Coba Anda baca. Suku Dan tidak ada di kitab Wahyu. Apakah salah cetak atau dilupakan? Tidak. Suku Dan itu adalah suku setelah berkat ini, tidak lama setelah itu, atau dalam sejarah mereka memimpin sebuah penyembahan berhala, pemberontakan vulgar terhadap Allah. Mereka pimpin yang namanya idolatry, idol worship atau penyembahan berhala yang sangat-sangat buruk dalam sejarah mereka. Itu suku Dan. Dan itu mendukakan hati Allah. Wait a minute. Ternyata kalau Anda sekarang itu bisa memperoleh berkat dan Tuhan kenan, please jangan berubah setia. Karena suku Dan sekalipun masuk surat wasiat Musa, dihapus di kitab Wahyu. Paham maksud saya? Bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang berubah pikiran. Tapi Tuhan berkata di kitab Yeremia, orang yang berdosa ada kabar baik. Daripada kita pukul-pukul diri, menyiksa diri buat apa? Tinggalkan saja dosamu, seperti wanita yang tertangkap berzina. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukummu. Aku tuh tidak suka hukum orang. Aku lebih suka pertobatanmu, kata Tuhan lewat Yeremia. Apakah aku itu bahagia? Apakah aku itu happy melihat kematian orang fasik? Bukankah yang kurindukan adalah pertobatannya mereka? Tapi jika ada orang benar yang berubah setia, kepadanya aku ucapkan berkat, lalu dia sekarang mulai jadi orang yang berbeda. Dia mulai menentang Tuhan dan diperingatkan tidak berubah. Dan dia semakin vulgar. Aku akan mencabut dia. Paham itu? Tapi orang yang berdosa keturunan Korah. Tapi kalau dia sungguh-sungguh cari Tuhan, aku tidak akan ingat kejahatannya, aku akan ingat kebaikannya. Kebenarannya aku akan ingat hari ini. Makanya Bani Korah ada di kitab Mazmur, itu Korah yang sama. Orang tuanya yang ditelan tanah karena memberontak sama Musa. Nantinya bisa menjadi tim worshipnya Daud. Saya beritahu tidak ada anak haram, setiap kita punya pilihan. Ingat ini, sekalipun masa lalumu itu merah seperti kirmisi, kalau hari ini Anda hidup benar by choice atau dengan pilihan, maka Tuhan bisa hapuskan, putihkan semua di belakang, karena Tuhan berkenan kepada Anda sekarang. Tapi kalau Anda sekarang dikenan Tuhan sekarang, bahkan membangkitkan orang mati sekalian, kalau Anda berubah rupa, berubah arah, besok Anda mulai berani sama Tuhan, dan Tuhan peringatkan, dan Anda tidak mau berhenti terus hidup di dalam dosamu, sampai satu titik Tuhan akan berkata, enough is enough. Gua gak peduli kalau kakekmu misionaris, aku gak peduli kalau kamu pernah membangkitkan orang mati, aku gak peduli kalau kamu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebelumnya. Kalau sekarang kamu menolak aku akan lupakan semua berkat yang di belakang, aku akan menghukummu. Itulah sebabnya kalau kita minta ampun sama Tuhan, sekalipun masih merasa kotor gak layak, biarin perasaan itu, perasaan akan ngikut. Yang penting segala keputusanmu sekarang secara jelas, secara conscious atau secara sadar, buatlah keputusan yang menyenangkan Tuhan, bukan mendukakan Roh Kudus. Dan ini memimpin, padahal sudah dikasih pujian, memimpin pemberontakan. Lenyap dia di kitab Wahyu. Dengan kata lain, ada satu suku di akhir zaman dihapuskan. Janganlah kita memberontak sama Tuhan, tidak tanpa arti Tuhan berkata takutlah akan Allah. Tapi kekristenan juga kadang-kadang terlalu pelan dan lamban untuk menjelaskan kenapa disebut takut akan Tuhan. Kalau disebut akan Tuhan, tapi Tuhan tidak perlu ditakuti. Kalau kita sebut Tuhan itu perlu ditakuti, berarti ada sesuatu yang perlu ditakuti. Paham ya? Kenapa kita bilang takut akan Tuhan? Kalau Tuhan tidak memberikan alasan untuk kita takut padanya. Tuhan hapuskan Dan. Jangan main-main. Dan ini pernah dipuji, jatuh. Berarti kita semua masih bisa jatuh. Semua masih bisa berubah pikiran. Hingga kesimpulan saya simpel, tak ada orang kebal. Kita butuh satu dengan yang lainnya untuk mengingatkan, jangan menjauhi diri dari pertemuan. Dan kita perlu satu sama lainnya, punya misi yang jelas, setia dengan itu. Dan kita perlu didoakan, sembari kita mendoakan. Mari kita saling mengingatkan menjelang kedatangan Kristus.